Kau jangan di video nanti kan Final Destination. Kamu tuh ngomongnya Final Destination. Apa? Bukan Final Destination. Aku nggak ngerekam kamu kok. Pas kamu di Estilas tak selipin gini. Loh, mesti ketok kok gede. Enggak, soalnya di sini nggak muat, Mas. Padahal jauh loh. Mereka tahu aja. Kurang sini. Iya, inilah salah satu Boy Penampakan yang tadi korban boy band. Pelnak. Hotspotnya dimatiin terus kan? enggak di sini kalau di atas jam 7 malam mati. Oh iya loh. Heeh. Apa, Di sini Kak? masjid hotspotnya mati. Oh kalau Tapi sekarang kalau kan tidak Karena enggak 24 jam. Mati juga. Apanya yang mati? 3,5 juga enggak. Hotspot. Kalau hotspotnya Nggak itu kan mati. menakutkan. Apa? Masa hotspot hidup dia kan bisa makan orang. Kagak mulai deh. Ya Allah. Tuhan, tolong. Yang jelas mati, Mas ya, bukan meninggal dunia ya. Zoom. Zoom. Oh, udah ya, adanya ya. Berarti bisa dilanjut ini. Fit. Sama rekam dikit-dikit. Kak, Udah ya. aku tanya. Kenapa? Entah jadi kartiran beneran apa enggak? Tahu siapa pacaran? Iya. Tanya. Ya. Let the time flow. Udah ya? Ayo. Kita bacakan pasal 20 arti dan makna lambang 22 pasal 22 bab 10 lambang organisasi pasal 22 arti dan makna lambang nomor 3 warna hijau pada kepulauan Indonesia dalam elips melambangkan pertumbuhan dan diartikan bahwa UKM ILF UMM akan terus tumbuh menjadi lebih baik dengan potensi anggotanya. Pasal berapa nih? Kalau sebelum dan itu ada koma nggak? Iyalah. Ada. Ya? Tapi menurut aku yang aku itu enggak loh biasanya. Soalnya dan Kalau itu- koma berarti dua ini toh, dua Iya, hal. kan maksudnya dan itu kan adalah penghubung dari dua kata. Nah. Nah, sedangkan koma Dan itu adalah kata penghubung. setelah Dan dengan atau dari ke. berarti yang itu Beda, tetap tadi beda. salah. Ada yang bahasa Indonesia enggak? Enggak ada. Enggak, aku dulu Berarti TK di belajar. anu ini, komanya kayaknya dihapus ya. Iya juga enggak pakai koma ya. Kebetulan aku dari TK belajar. Sebentar. Sampai kuliah aku ngambil SK bahasa Indonesia. Ya. Untuk pertumbuhannya yang order tadi yang masuk. melambangkan pertumbuhan, komanya nggak usah ya. Enggak usah. Terus di bawahnya tumbuh tadi dikasih koma nggak? Enggak. Oh ya enggak. Enggak lah. Yang bawah. Oh iya, enggak usah Dulu koma itu. tidak koma. Ya udah, Gue tuh ke atas bukan ke samping. Dung, kamu dari tadi dihina, Dung. Mungkin Masukkan dalam ADRT penghinaan member denda 1.000. gara-gara berhadapan ini. Ih, kunci. Enggak ada koma itu. udah ya, terusin ya. Ya. 4 nih, anu. Warna hijau pada kepulauan Indonesia dalam elips melambangkan pertumbuhan tanpa koma dan diartikan bahwa UKM ILF UMM akan terus tumbuh menjadi lebih baik dengan potensi anggotanya. Good. Pasal 23. Udah ya. Pasal 23 arti dan makna bentuk lambang. 1. Elips berbentuk lingkaran. Hah? Biasa. Baca dulu. Elips berbentuk lingkaran dengan pulau-pulau di dalamnya bola dunia berbentuk lingkaran. Udah badan tak konsen. Ya, silakan dirubah. Hah? Apa ini? Gimana elips? Elips Jenit. Aku pulang ya. Lo. Gini, Salaman dulu loh. Gini, bola dunia. Salaman dulu. Semuanya dong. Gay good dinner. Abi kamu gak dapat latihan. Kemana? Kamu kemana? Suruh pulang. Entar kan habis makan.
Iya. Makanya Kamu mau bayarin nggak apa? Boh, Enggak, Iya, dia traktir iya, beneran. bayangin Kak Raffi kok. Dia main deal. sebentar. Aja. Apa? Justru aku paling nggak suka makan Ah, Indonesia. kalau ini lambang berbentuk elips dengan pulau-pulau di dalamnya. Bah, cool men. Ya wes. Pulau Indonesia. Boleh balik-balikan. Pulau Indonesia di dalamnya. Enggak, pulaunya gini loh rancu Kan kan. bola dunia, bola tuh udah beda. Berbentuk lingkaran, bola dan lingkaran itu berbeda. Beda. Kan? Bola tuh gini, kalau lingkaran tuh cuma gini aja. Bola itu 3 Ya dimensi. enggak, bukan seperti itu. Kalau lingkaran Kenapa 2 saya salah dimensi. Tadi gimana resolusinya elips? Lambang berbentuk elips dengan pulau Indonesia. di dalam dengan kepulauan Indonesia di dalamnya. Oke. Lambang berbentuk elips Dengan Kepulauan kepulauan Indonesia di dalamnya. Di Yanca. Bianca genit. Bianca apa Miyabi? Mulai jangan bikin lagi. Kemarin dia bilang kan. Iya. Meriau sama. Nih, gimana? Elips. lambang berbentuk elips Oh, dengan lambang. kepulauan Indonesia di dalamnya. Titik. Berarti yang bawah itu dihapus aja. Oh iya. Yang bola dunia berbentuk lingkaran itu. Dan artinya berarti gitu. Lambang berbentuk elips dengan kepulauan Indonesia di dalamnya. Ya titik. 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 Oh. Masih titik. Oh. Ya, ini saya tawarkan untuk rapat kali ini dipending gimana? Soalnya kayaknya nggak kondusif itu. Enggak, terusin aja. Nggak apa-apa, biar Tinggal dikit. Cuma 3 lambang. ya kalau kayak gitu berarti saya minta apa namanya? Kondisi apa nih? Iya. Ya, Soalnya ini buat 1 tahun ke depan gitu, bukan main-main. Ya, dimohon kekondusifannya. Ayo lanjut. kalau biar cepat selesai, biar besok cuma pemilihan aja. Bisa dimulai ya? Ya. Soalnya ini juga bukan buat PH yang sekarang, buat PH periode selanjutnya. Production house tahun depan. Buat kita semua. Udah ya. Pasal 23 arti dan makna bentuk lambang. Lambang berbentuk elips dengan kepulauan Indonesia di dalamnya. Terus Titik. 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 Order. gimana? Koma yang berarti titik 2. Oh iya. Yang berarti Yang mempunyai arti. Oh iya. saya bacakan lagi pasal 23 arti dan makna bentuk lambang. Lambang berbentuk elips dengan kepulauan Indonesia di dalamnya yang mempunyai arti titik 2 mencerminkan saya orderannya pakai AB gimana? Pakai A sama BA mencerminkan itu. AB ya? Iya. A mencerminkan bahwa UKM ILF UMM akan terus menjadi bagian dari dunia yang universal dengan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Order. Apa? Kan di sini mencerminkan bahwa UKM ILF UMM akan terus menjadi bagian dari dunia yang universal. Menurut saya filosofi ini diambil dari bola dunia. Sedangkan sekarang kita sudah memakai elips. Ordernya apa? Jadi informasi. Gini, tapi menurut aku sih order ya. Menurut aku tetap aja, soalnya kan elips ataupun bulat ataupun berbentuk lingkaran sama-sama kan nggak mempunyai kayak ada garis putus gitu kan, itu menyatu kan, dan filosofinya tetap bisa dipakai kalau menurut aku. Kalau kamu tuh gini, ini cuma masalah bentuk, jangan terpaku pada bentuk. Maksudnya ini di sini bola dunia. Kalau kita lihat bola dunia, di sini ada global semua. Kita foto. Ya memang kita foto bola dunia, cuman bentuknya lingkaran gitu kan. Maksudnya itu tetap bola dunia, cuman bentuknya lingkaran. Elips. Kita foto bola dunia, bentuknya lingkaran gitu maksudnya. Ya. Jadi tetap gimana? Jadinya tetap Berarti elips diganti bola dunia lagi. Enggak, tetap. Gini loh maksudnya. Ini bener bola dunia sebenarnya. Heeh. Cuman bola dunianya itu bentuknya itu 2 dimensi. Jadi bentuknya itu elips gitu. Sebenarnya bulat ini juga bulat ini bola dunia. Bentar kok. Filosofi dari bola dunia cuman 2 dimensi. Iya, tapi kan di sini sudah tidak dikatakan lagi kalau elips itu bola dunia gitu. Yang dipermasalahkan yang mana? Gini loh, kan kita sudah tidak memakai kata bola dunia lagi, Ya. sehingga kita memakai elips. Tapi kita mengatakan bahwa makna dari elips di sini adalah
UKM ILF UMM akan terus menjadi bagian dari dunia yang Dunianya universal. kan yang dipermasalahkan kan? Ah. Dunia yang universal kan? Oh, oh. Ya. Maksudnya di sini tuh ini kan Kepulauan Indonesia ya, ini kan nggak termasuk ya. Maksudnya di sini tuh apa ya kalau menjelaskannya? Sebenarnya kalau semua dibalik, di belakangnya masih ada peta-peta gitu loh. Ya udah gini aja loh. Tapi bentuknya tuh Iya. memang Indonesia aja. Kalau Nah, seperti itu maksudnya. misalnya bola dunia globe itu, Ya. kalau misalnya dijadikan bentuknya datar, belah itu gambarnya jadi seperti ini. Di sini kutub, di sini dipotong-potong kayak gini. Iya, iya. Ya. Terus Ya, terus aku bodoh. Enggak. Saya belum. Bener nggak? Ayo. Belum. Ya, terus Ini yang tadi tulisannya apa? Ini. Elips ya? ya elips. Saya rasa sih mencerminkan bahwa UKM ILF UMM akan terus menjadi bagian universal. Gini aja nggak apa-apa kok, cuma aku tambahan aja. Bentuk elips yang melambangkan apa? Bola dunia, Mm-mm. mencermin apa? Iya. Berarti bahwa yang apa? Bermakna Bermakna bahwa- bahwa UMLF akan terus menjadi bagian dari dunia universal dengan bahasanya sebagai bahasa internasional. sepakat, Kan sudah itu. Kan sama aja kan berarti. Sama Ya aja. cuma lebih jelas. lebih jelas Bermakna- gitu. Tadi kan cuma Oh iya, elips bermakna Bola bola dunia. dunia. Heeh. Oh gitu. Bentuk elips yang merepresentasikan Bola 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 dunia, dunia. memiliki makna bahwa Merepresentasikan apa mewakilkan gerakannya? Menggambarkan. Mewakilkan apa merepresentasikan? Iya, bos presentasikan tadi. Mempresentasikan. Entar dikira presentasi PowerPoint itu. Representasi. Merepresentasikan. ya? Merepresentasi. Merepresentasikan. Representasikan. Merepresentasi. Repret. Berapa suku kata? Nah, Merepresentasikan bola dunia yang bermakna. bermakna Berarti koma berarti. memiliki makna merepresentasikan. 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 Duh, Iya, Iu sekali. Dulu pernah sih kalau nggak salah soalnya Bambang itu untuk tahun depan ya kayak gitu lambangnya. apa? Terserah kamu dirubah. Ini kan belum jadi diputuskan. 3 gitu. Jadi 3. Memang kan kalau dipotong kan kayak gitu, gambar Iya. potongannya itu. Itu kayak Dimensi. lambangnya itu tuh. Kororati. Bola dunia cuma dipotong gitu. Kayak roti buaya. Iya, bukan ada udah ada lambang itu kok. Apa? Lambang khususan nggak salah. National Geographic kayaknya. Ya, udah dah. Jadi gini. Tadi mau ngomong apa Bu ya? Diulangi lagi. Itu kamera, Pi. Hah? Tadi katanya mau diulangi Iya, lagi. kamu Yaudah, tolong dulu. putu-putu dong. Saya baca ya. Aku nggak bisa fokus-fokus gitu. A. Itu yang punya kamera. Bentuk elips yang merepresentasikan bola dunia yang mempunyai makna. Yangnya nggak ada double. Memiliki makna. Iya, enggak usah ya. Bentuk elips yang merepresentasikan bola dunia memiliki memiliki makna. makna bahwa UKM ILF UMM akan terus menjadi bagian dari dunia universal dengan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Ya, sekedar ini aja. Untuk lambang itu kan sebenarnya udah warisan dari tahun kemarin. Istilahnya sudah nggak bisa dirubah. Bisa dirubah, tapi apa namanya? Enggak usah terlalu signifikan. Bisa dirubah ketika kita memang merubah lambang. Ini kan memang yang diharapkan orang-orang terdahulu kita. Memang seperti ini maksudnya. Warisan mempertahankan warisan leluhur. Iya, memang ini kan sebuah organisasi punya lambang kan memang sudah dibentuk sebelumnya tuh. Nah, dan maksud dan tujuannya tuh kita bisa merubah, cuman harus tidak merubah maksud dan tujuannya. Kayak ini kan, maksudnya sama, cuman redaksional saja yang Berbeda. berbeda. Lanjutkan. B. Bentuk lingkaran mempunyai makna bahwa pengurus dan anggota akan selalu memiliki ikatan yang tidak putus Untuk elips. Untuk elips. dalam menjalankan komitmen bersama. Bentuk elips. Terputus jadi putus ya. B. Bentuk elips mempunyai makna bahwa pengurus dan anggota akan selalu memiliki ikatan yang tidak putus Nggak apa-apa. dalam menjalankan komitmen bersama. Pulau-pulau di dalam bola dunia. Kepulauan Indonesia. Di dalam elips.
Oh. Oh. Kepulauan Indonesia di dalam elips ya. Oh, sik. Ini kan ada 2 poin berarti ya. Bola dunia berbentuk lingkaran sama pulau-pulau di dalam bola dunia. Iya. Si. Oh berarti ini nomor baru berarti, nomor 2 berarti. Poin Iya, A, poin dua. poin B. Loh, B-nya kan tadi 1 bola dunia. Keduanya pulau-pulau di dalam bola dunia. Oh, berarti Gini loh, Pak. jadi sub- Sebenarnya Bukan subnya tapi beda kesatuan toh. gini loh, kita di sini yang nomor 1 ini membahas tentang kan Bentuk elips. bentuk elips beserta isi-isinya. Jadi jadi di sini dibagi dengan bola dunia berbentuk lingkaran sama pulau-pulaunya. Jadi dibagi 2 poin lagi, 2 subpoin maksudnya. Oh, sub berarti. Berarti poin C berarti, sub poin C. Enggak, gini 1 A bola dunia berbentuk lingkaran, terus poin lagi. Terus B pulau-pulau di dalam dunia, poin lagi. B. Si. Enggak paham aku. Satu kan boleh apa? Itu kan mas tadi sini atas ini 1. Nah, 1. Terus ini kan A. A. Bentuk elips memiliki arti 2. Jadi arti 1, arti 2. Sekarang masuk B. Oh, gitu. Mm-mm. Jadi berarti tadi itu satu kesatuan ya. Iya. 1A 1B berarti yang ini 2. Ini kan AB tadi namanya. Ini kan 1. Sekarang A itu tadi A. Ini kan 1 toh. 1. Terus ini kan A. Iya. A1, A2. Oh, A1 pakai 1 ya. A.1, A.2 berarti ini B. Berarti bola-bola dunia berbentuk lingkaran tadi jadi poin apa dong? Ini A. Elips. Oh, A. A-nya elips. Ya, elips. Poin asli satunya adalah elips yang mencerminkan bla bla bla. Paham. Berarti gini kan? 1 itu tadi lambang berbentuk elips bla bla bla. Terus A elips, A titik 1 bentuk elips bla bla bla. A titik 2 bentuk lingkaran. Sebenarnya kata video plus. Nah, terus yang ini yang Pulau Indonesia tadi apa? B berarti. Kepulauan Indonesia. Kepulauan B berarti. Indonesia di dalam itu bola dunia. Di dalam Kepulauan Indonesia di mana biasanya? Dan elips. dalam elips. Di dalam Iya. elips. Kita baca ya. B Kepulauan Indonesia di dalam elips. Gitu ya. Sip. Iya. Terus mencerminkan bahwa meskipun terdapat banyak perbedaan dalam organisasi, akan tetapi UKM ILF UMM merupakan suatu kesatuan dan perbedaan suatu kesatuan dan perbedaan itu akan menjadi keunikan bagi organisasi. Titik. Titik. Kesatuan setelah kesatuan ada komanya gimana? Ada jeda waktunya. Ada yang belum ngerti coba maknanya. dibaca. Untuk dalnya tadi lagi. Maknanya. Mencerminkan bahwa meskipun terdapat banyak perbedaan dalam organisasi, akan tetapi UKM ILF UMM merupakan suatu kesatuan. Satu kesatuan apa suatu kesatuan? Suatu kesatuan, benar. Suatu kesatuan. Enggak, jangan. Terus. Satu. Satu kesatuan. Kesatuan. Iya, satu kesatuan. Satu kesatuan. Satu kesatuan Satu terus. kesatuan. Dan perbedaan itu menjadi Oh, tanpa koma ini ya tetap. Satu kesatuan dan mencerminkan Kalau kita mengartikan dari kepulauan berarti itu satu. Karena kita mengambil meaning dari kepulauan itu. Bukan kalau suatu itu sebuah gitu. berarti Satu. satu. iya satu kesatuan. CI, CG, Satu kesatuan dan perbedaan itu CI 2 kali apa 5. Ya. Saya bacakan lagi ya. B. Kepulauan Indonesia di dalam elips mencerminkan bahwa meskipun terdapat banyak perbedaan dalam organisasi, akan tetapi UKM ILF UMM merupakan satu kesatuan dan perbedaan itu akan menjadi keunikan bagi organisasi. Nah. 2. Tulisan University of Muhammadiyah Malang melingkari bola dunia melingkari elips melambangkan eksistensi UMM sebagai tempat bernaungnya UKM ILF UMM dan memberi identitas tersendiri bagi organisasi. Apa? Itu di gambarnya belakang tidak sesuai dengan ada kota Malang yang belakang. Di bawahnya. Kota Malang. Nggak ada bacaan Malang. Oh, Malang ya. Kenapa? Soalnya kan Oh, iya. University of Muhammadiyah saja di atasnya. Oh. Nggak bisa dong kayu. Kalau Iya. melingkar mas. Pemborosan kata gitu. Malangnya dua kali gitu. Malang yang Oh Malangnya iya. dua dihapus kali. di atas itu.
Iya, Universitas of Muhammadiyah Malang. Berarti kalau gitu Malangnya nggak usah 2 kali, itu kan tulisannya kan 2 kali Malang. Ya gini aja, yang bawah aja yang yang dihapus. Yang di atas. Kayak Coba melingkarnya nih jelek Sam. Yang satu ke kiri, yang satu muternya ke arah jarum jam, yang satunya berlawanan arah jarum jam. Masuk. Ah. Kan nama Universitas Muhammadiyah Malang itu kan udah emang nama branding dari UMM sendiri Iya, kan yang satu ya. kan. Ah. Jadi kalau dihilangin jangan yang di Atas. bawah, bawahnya. Pasti yang bawah. Sam. oh berarti langsung ILF International Language. Iya. Sepakat. Gimana? Sepakat. Ya. Sepakat. Malah yang bawah dihapus di langsung. Ya udah, saya bacakan lagi ya. titik 2 itu masih perlu ya? Apanya? Yang mana? Titik 2 yang gede. Oh itu. Kan Itu apa sih Ada. Mas artinya? Coba Lain kurang kan? hilang. Kalau mau kalau itu sih sebenarnya pemisah Malangnya sama. Tahu juga sih. Pemisah Malang. Karena sekarang Malang nggak ada. Ada kok sih. Coba Bi, lihat Bi. Hmm. Lambangnya Bi. Iya. Itu kan ada titik 2 tuh. Malangnya kan dihapus. Ada titik 2 di mana? Yang main-main tuh ini ada tuh. Wah, ini kan ini contohnya loh, kalau Malangnya dihapus tuh kayak gini. Bagus kok, tapi nanti Kalau Yang titik 2 itu masih perlu. Kalau ada titik 2-nya kita harus ini. Titik 2-nya tuh enggak ada. Arti lambang titik 2 apa di situ? Enggak. Titik 2 itu sebagai pemisahnya kan. Ya kan pemisah. Sekarang kan nggak ada Malangnya, nggak ada tulisannya. Terus gimana? Titik 2-nya enggak Atau ada. tetap sebagai pemisah. Dari Kalau misalnya nggak ada ya, tempuhnya gimana? Gimana kalau digambarin simbol-simbol apa gitu? Mata Udah nggak apa? apa-apa, tetap pemisah aja. Jadi maksudnya nanti ILF-nya maju ke atas, ini kosong, jadi di sini memang komunikasi Tetap ada di bintangnya deh. tetap Ya wes. Jadi lebih padat, lebih apa? Lebih pendek ntar logonya. Iya iya. Mungkin cuma tulisannya agak dibesarkan jadinya apa? lebih ditarik ke sini. atau misalnya kalau nggak mau titik ya kasih bintang nggak apa. Nah, kalau kita kasih bintang itu merupakan simbol. Sedangkan di sini titik. Kasih lain. Berarti maknanya lain. Iya, kasih arti lagi bintang itu apa maksudnya? Mencapai kejayaan. Kalau bintang jauh lebih baik, maksudnya jauh lebih mudah ngasih Bersinar. artinya daripada Mencapai mimpi di atas. Kasih bintang 5 jadi Nahdlatul Ulama. 9. Enggak, bintangnya 7. titik 2 yang melambangkan tai lalat. Dia mendingan bintangnya 7 bagus. Pusing Iya. Bintangnya 2 itu apa tuh artinya? Nah, ini kan titik di sini maksudnya pemisah. Kalau kita ngasih lambang baru bintang, Arti lagi. ya arti lagi terserah. Gimana? Ya udah kita ini aja wes. Kalau bintang nggak apa-apa kita. Dikasih bintang. Emang Iya. ini ada bintangnya kan? Kalau ada. misalnya Kan tidak juga. harus memberikan arti, lebih baik diganti bintang. Kalau memberikan arti nggak usah ini aja cukup. Gak usah ya Allah. Ya, jadi gini. Untuk yang pertama, ini kan ADAT ya, bukan main-main ya. Jadi kita buang keegoisan kita, meskipun kita mungkin lapar atau yang lainnya, buang dulu. Ini buat 1 tahun ke depan. Jangan kita anu lah, jangan kita apa ya? Jangan kita, ayolah cepet-cepet. Kalau cepet-cepet mending besok aja, masih banyak waktu. Kalau sekarang mari kita konsisten. Ayo. Ya, Kan lebih wah gimana Ah. gitu. ayo. Tapi butuh arti lagi, Mbak. Ya betul. Dung dung lebih bulat. Lebih lucu. Tak gini dulu aja, tak baca dulu aja. Tak baca dulu aja ya. Tak baca dulu aja. Ntar kalau ada peneman poin di bawahnya nomor 3. Ya. Tulisan tulisan University of Muhammadiyah Malang melingkari elips melambangkan eksistensi UMM sebagai tempat bernaungnya UKM ILF UMM dan memberi identitas tersendiri bagi organisasi. Di keker terus di Jadi titiknya itu tetap. Mungkin di sini order ya? Bukan order, informasi. Kenapa? Di sini kan tulisan ILF berwarna merah, tapi belum punya makna. Sudah. Mana? Belum dijelasin. Atas tadi udah warna merah pada tulisan ILF. Berani. Berarti berani. Bu mana ya? Pasal 22 arti dan makna lambang. Mas. Nih. Oh, ya. Maafkan kesalahan saya. Dibaca dulu takut gak sesuai. Iya. Masuk. Kenapa? Tulisan University of Muhammadiyah Malang melingkari elips. Berarti kan secara logika kan melingkari elips. Iya Kak. Dirubah itu yang melingkari lagi. Anu, ada di atas. Iya ya. Gimana?
mengeliti elips. Bukan gini loh. Gimana kata-kata? Tulisannya University of Muhammadiyah Malang melingkari elips. Tapi kan kalau kita hapus berarti kan melingkari setengah gitu kan? Kan berarti bukan melingkari. Iya. Menyetengahi gitu. Maksudnya melingkari, Bi. Kata-katanya tuh nggak enak. Melingkari membuat lingkaran gitu. Iya, kalau Menyertai. masih ada malangnya, ini memang melingkari gitu loh. Kok tapi kalau malangnya dihapus kan nggak melingkari berarti. Oh iya, ada ditarik ke bawah ya. Gitu kan? Iya. Menyetengah lingkari gitu. Heeh. Aku nggak mengusulkan menyetengah lingkari. Aku hanya mengambil makna dari melingkari elips. Berarti artinya Berarti artinya juga Di berbeda. atas elips ada. Di atas elips. Melingkari setengah lingkaran. Gimana? Ya melingkari setengah elips. Melingkari setengah elips. Menyelimuti. Rela. Masalah yang di ini kan tuh melingkarinya itu loh mas. Kalau melingkari kan Secara keseluruhan. enggak secara implisit kan berarti bentuknya tuh berbentuk lingkaran gitu loh. Melingkari sebagian bola, Yang melingkari sebagian melingkari sebagian elips. Beri lagi kamu ya. Dia tuh sebenarnya mau melingkar, cuman nggak nyampe gitu loh. tulisannya dipanjangkan. Hah? Enggak ya, mendingan melingkari sebagian aja. Melingkari kan sebenarnya, cuman nggak nyampe Ah, di setengah. tapi kalau melingkari sebagian nanti maknanya berubah. Di sini kan melambangkan eksistensi UMM sebagai tempat bernaungnya UKM ILF UMM. Berarti eksistensinya cuma setengah-setengah. Masuk Loh, sih iya kan? Iya sih. Kan ngambil maknanya juga. Menyetengah lingkari. kata-katanya nggak enak. Jangan menyetengah Nggak enak karena belum sering dengar toh. Jadinya nggak enak. Emang bahasa Indonesia gak suka Nggak tahu. tengah lingkari. Ada yang bawa kamus KBBI nggak? Enggak ada. Enggak di perpus. Nafi. Apa sih? Iya mas, tahun depan kita perlu. Nggak apa-apa, tulisan University of Muhammadiyah Malang di Melingkari atas aja. elips melambangkan eksistensi UMM. Mana tadi tuh tulisan? Iya. Di atas elips ya. Di atas elips. Masuk. Gimana, Di gimana? sekitar bentuk elips. Ya gimana? Di Coba lanjut. kalau with Nah, iya ayo. Masih malu-malu. Ayo. Di atas permukaan elips. Di atas permukaan. Permukaan di atas kan? Permukaan kan ada di sini kan? Berarti Di atas. Bukan berarti di atas pulau itu. Ini elips. Ya, elips terus. Ini atas. Hmm. Ini di permukaan elips. Nah, Di atas permukaan elips. Berarti Di atas pulau Kalimantan itu. Hmm? VVV. Ada kota sarang kritik itu biar nggak nganggur. Ada lambang irasnya. di luar garis. Oh iya. Di luar garis Awas ini. elips. Gimana? Di luar garis elips. Di luar dari. Berarti bawah juga nanti. Iya. Kalau di atas, di iya. atas, Di atas, di permukaan luar. elips. Biar Itu nggak kan masih nganggur. di atas aja nggak di bawahnya tuh. Hah? Kalau di atas permukaan elips itu, pas di Atas, luar. tapi sing pas ikinya tuh Enggak orang. di atas doang. Heeh. Di atas permukaan. Di atas permukaan luar elips. Lebih jelas. Panjang banget sih rasanya. Mana sih? Ini yang benar merah ya. Ini putih. Di atas gimana? Muhammadiyah Itu emang harus merah ya? University. Kan tadi disepakatin kan, tapi belum di belum di sepenuhnya sih. Tapi jelek merah itu nggak nyambung sama sekali. Nggak ada. Iya, nggak masuk warnanya itu. Iya, itu kan diambil dari warnanya, maknanya. Di filosofinya. Filosofinya. Orang terdahulu. hargain ini. Muhammadiyah University of Malang. Nah, Oke, langsung lanjutkan yuk. MUM, Iya apa? MUM. Penculik kelas platinum. Yeay, Kak Angga. Lah terus gimana? Ayo gimana kak? Berada di atas. Mula gosip baru man. Di atas elips. Di atas permukaan elips aja kok. Di atas elip aja. Di atas air laut deh. Makan. Tulisan Universitas Muhammadiyah Malang
melingkari atas berada di atas permukaan elips. Menaungi bola dunia. Mulai Ya, menaungi elips. Gimana? Tulisan Universitas Muhammadiyah Malang melingkari elips melingkari elips yang melambangkan bola dunia, yang melambangkan eksistensi UMM, terus bla 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 tetap. Tulisan apa tadi? Tulisan Universitas Muhammadiyah Malang di atas permukaan elips sebagai lambang bola dunia. Di atas permukaan elips ya. Sebagai lambang bola dunia. Sebagai tempat Sebagai Di atas bola dunia Di atas. yang merepresentasikan sebagai elips yang merepresentasikan bola dunia. bola dunia. Tulisan Universitas Muhammadiyah Malang melingkari elips yang merepresentasikan bola dunia, yang melambangkan eksistensi UMM, terusnya tetap. Kok kayaknya sama bulat ya. Gimana? Tulisan Universitas Muhammadiyah Malang yang melingkari elips yang mempresentasikan bola dunia, melambangkan eksistensi Double adjective clause. yang tangan University of Muhammadiyah Malang yang melingkari elips gitu maksudnya. tapi kan yang Gak merepresentasikan usah gini aja loh. Tulisan University of Muhammadiyah Malang yang berada di atas permukaan elips melambangkan eksistensi UMM sebagai tempat bernamanya UKM ILF UMM dan memberi identitas tersendiri bagi organisasi titik. UKM ILF itu aja gimana? Soalnya kan depannya udah UMM. Masa dua kali? Masalahnya dari tadi kita buat satu nama. masukan. ya gimana? Tulisan University of Muhammadiyah Malang menaungi elips melambangkan eksistensi UKM ILF di UMM dan memberi identitas tersendiri bagi organisasi. UKM Saya ulang ya. Tulisan University of Muhammadiyah Malang menaungi elips melambangkan eksistensi UKM di UMM, UKM ILF di UMM dan memberi identitas tersendiri bagi organisasi. Jadi Luar biasa. Tulisan University of Muhammadiyah Malang menaungi elips melambangkan eksistensi UKM ILF di UMM sebagai tempat dan memberi identitas tersendiri bagi organisasi. gini gimana? informasi. Kalau tadi kayak gitu, tulisan berarti kan gini, tulisan University of Muhammadiyah Malang menaungi bola dunia melambangkan eksistensi UKM ILF di UMM. Ya. Akan tetapi kalau kita lihat di gambar itu kalau yang melingkari elips itu kan UMM. Kan berarti itu lebih melambangkan eksistensi UMM-nya di Universal. Bukan di UMM. Nah, bukan UKM, bukan ILF di UMM. Berarti UMM di Universal. Berarti melambangkan eksistensi UMM sebagai tempat bernaungnya UKM ILF UMM dan memberi benar ini. ILF-nya ya, yang menaungi itu kan Universitas Muhammadiyah Malang. Ya sebagai tempat Sebagai yang wadah. UKM. Sebagai UKM wadah. itu. Nah, gitu. Nah, tetap toh. Berarti nggak usah ini diganti. kan cuma menaungi ini kan elipsnya aja. coba siapa yang bereksistensi? UMM. ILF. Di sini ya eksistensinya UMM sebagai UMM. wadah UKM ILF. Jadi biar yang asli adalah UMM-nya. Biar yang naik UMM. UMM-nya sebagai tempat wadah UKM ILF-nya. Di sini memang disebut seperti itu kok. Iya kan? Bola dunia yang melambangkan eksistensi UMM sebagai tempat bernaungnya UKM ILF UMM dan memberi identitas tersendiri bagi organisasi. Yang asli adalah UMM-nya sebagai wadah atau tempat. Berarti Jadi kayak gini sih, intinya organisasi ini tuh eksis di kalangan Unmu gitu loh. Ini istilahnya kita tidak merujuk ke yang tadi yang universal tadi, kan itu udah dibahas tadi. Untuk yang tulisan sendiri itu maksudnya ILF itu ternyata aktif di kampus ini gitu loh. Dan tulisan ILF sendiri, tulisan apa? Mana tadi tuh? Dan keeksistensian tadi memberi ini identitas tersendiri.
identitas kalau apa ya ILF itu ada di UMM gitu loh. Eksistensi sebenarnya, lebih ke eksistensi. Kalau gitu berarti kayak yang Mas Ali ngomong tadi dong. Gimana? Yang tulisan University of Muhammadiyah Malang menaungi elips melambangkan eksistensi UKM ILF di UMM dan memberi identitas tersendiri bagi organisasi. Kalau maknanya yang kayak masuk ke ngomong kampus sih. Ya gini aja udah tawaran saya. Tulisan University of Muhammadiyah Malang menaungi bola dunia, menaungi elips melambangkan eksistensi UMM sebagai tempat bernaungnya UKM UMM dan memberi identitas tersendiri bagi organisasi. Ya jadi yang kita ubah cuma menaungi. Udah gini aja. Kalau tawaranku ini mungkin bisa di skip dulu. Gimana? Nanti kita bisa nganukan kalimat yang bagus lah. Kita tawarkan. Gimana berarti? Skip aja nggak selesai ini. Sabar, maka nanti dibaca Mbak, dibaca. Aduh. Gimana? Iya ini. Iya sih. Berbagian Nah, stempel Tulisan University of Muhammadiyah Malang menaungi elips melambangkan. Aku ketawa. Tulisan Universitas Muhammadiyah Malang Menaungi elips sudah sama semuanya bawah. menaungi paham arti menaungi? Iya menaungi kan Mas berarti. Andri itu enggak? Enggak lah. Menaungi kan yang atas. Iya. Tulisan satu ini apa baca ya. Tulisan University of Muhammadiyah Malang 2 Kan kalau gini loh. Kalau menaungi kan kita senantiasa selalu ada di situ gitu. Berarti kita eksis. ya, kita baca ulang ya. Tulisan University of Muhammadiyah Malang ada yang enggak yang menaungi? Ada yang menaungi? Enggak usah. Enggak usah. Tulisan University of Muhammadiyah Malang menaungi elips melambangkan eksistensi UMM sebagai tempat bernaungnya UKM ILF UMM dan memberi identitas tersendiri bagi organisasi. Gimana? Ada Jadi Iya ya. Di atasnya menaungi, terus di bawahnya bernaungnya. Yang mana bernaung? Ulangan kata naung Sebagai wadah. dari kata kata buat makna lagi kata. aktif, Heeh. menaungi, mei, dan pasif. Bernaung. Bernaungnya di mana? Pasif. Ditaruh di mana? Difasifkan. Enggak, maksudnya di mana? Ditaruh di Ya mana? itu tempat bernaung tuh bernaung sama bernaung itu kalimat Oh, pasif. maksudnya di yang menaungi tadi diganti bernaung gitu. Ada makna, Jadi- ada kata double. Enggak, aku minta dibacakan Oh ya sini. Tulisan University of Muhammadiyah Malang menaungi Heeh. merupakan kalimat aktif. Elips melambangkan eksistensi UMM sebagai tempat. Nah, ini bermasalah di bernaungnya. Oh, iya. Nah, bernaungnya itu disarankan untuk dihilangkan karena terjadi perulangan kata pada satu kalimat. Oh, iya. Kita bacakan lagi ya. Tulisan Universitas of Muhammadiyah Malang Menaungi. Tulisan Universitas Muhammadiyah Malang menaungi elips melambangkan eksistensi UMM sebagai tempat UKM ILF UMM dan memberi identitas tersendiri bagi organisasi. Itu ya. Sebagai wadah aja gimana? Ya, sebagai wadah UKM maksudnya. Apa ya? Nggone, sebagai nggone Tempat aja, Vi. Kalau wadah itu lebih ke ini, Vi. Lebih ke kalau menurutku air fluid. bukan. Wadah itu lebih ke sesuatu yang tidak terlalu formal gitu loh. Oh iya iya. Masih subnya. Tapi kalau kita berbicara universitas itu Tempat. harus formal gitu loh, tempat gitu. UKM ini sebagai wadah, UKM sebagai tempat. Sama-sama sih. Wadah curhat, tempat curhat. Nah, Sebagai tempat tempat UMM. bukan ILF gitu. Ya udah sepakat. Bukan wadah. Lebih ke formal gaknya gitu loh. Tulisan University of Muhammadiyah Malang menaungi elips melambangkan eksistensi UMM sebagai tempat UKM ILF UMM dan memberi identitas tersendiri bagi organisasi. Masuk Oh, lagi. gimana? UMM-nya juga ada dua. Jadi ketika UMM udah ada di depan, yang di belakang Oh, iya, iya. UKM ILF UMM, saya menyarankan UMM-nya dilihat aja soalnya kan udah jelas itu dinaungi Oh iya iya. UMM. Ya. Berarti Kalau- redaksinya Ya tinggal menghapus aja. Tapi kalau menurutku tetap ituin di skip soalnya jadi satu kesatuan ketika disingkat. Itu. Beda kalau kita bilang UMM gitu aja paham udah. Tapi ini satu kesatuan. UKM ILF UMM harus jadi satu gitu. harus jadi satu.
Iya. Ketika di kalimat singkatan seperti ini. Beda kalau di kop tadi kan sudah kesepakatan. Bisa aja kalau di kop dikasih UKM ILF UMM. Ada di tempat lain selain di ILF itu ada di unggulan lain kan selain di UMM. Kalau nggak ada kan Ada. Hah? Gimana? Sebutkan tempat sumber referensi dan Ada. sebagainya. Ada di kampus juga. ada tapi bukan bahasa Inggris. Ada Banyak, tapi iya. sama ILF. ILF ILF aja. dan international language forum. Bukan. Tapi ILF. Itu Terus yang dipermasalahkan kalau semua ada sama. Di sini kan sudah ada Universitas Muhammadiyah Malang kok. Itu E. Hah? Enggak itu. Nah di bawahnya ini ada lagi UMM lagi. Walaupun Dan di sini sebelumnya juga ada UMM sebagai tempat bernamanya UKM ILF UMM. Oh iya. Ya kan? Ah. Berarti coba saya redaksinya. Tulisan University of Muhammadiyah Malang menaungi elit melambangkan eksistensi UMM sebagai tempat bernaungnya UKM ILF dan memberi identitas tersendiri bagi organisasi. Oh iya. Iya, UMM-nya dihapuskan? Iya. Ah, itu tetap itu kan tadi ada yang di depan tadi apa? Muhammadiyah Tempat University. ini tempatnya. Ya, International Language Forum Student Activity Unit yang berbahasa Inggris dan bla 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 UKM ILF yang disingkat UKM ILF UMM adalah mempunyai arti makna yang sama seperti itu. Sorry, bukan yang itu. International Language Forum apa tadi? Ada kok. Universitas Muhammadiyah Malang atau Universitas Muhammadiyah Bukan Malang? itu. UKM ILF UMM yang kemudian disingkat UKM ILF gitu lah dari mana ya? Depan sendiri kalau nggak salah. Coba bicarakan. Singkatan. Nah, ini loh, pasal 1. Ya kan? Pasal 1. Bab 1 tadi, bab 1 coba dibaca. Ya. disingkat UKM ILF Nah. UMM titik. Ya, itu maksudnya. Oh, berarti tetap. Tetap itu. Secara tulisan ya, kalau kita ngomong ya apa ILF apa. itu dianggap satu paket udah. Iya, udah. Lanjut. Lanjut. Berarti tak baca ya. Iya. Tulisan University of Muhammadiyah Malang menaungi elips melambangkan eksistensi UMM sebagai tempat UKM ILF UMM dan memberi identitas tersendiri bagi organisasi. Sepakat. Sepakat. Nomor 3, tulisan ILF berwarna merah dan di bawahnya terdapat kepanjangan dari singkatan tersebut yaitu International Language Forum merupakan identitas organisasi UKM ILF UMM. Sepakat. Tulisan. Bab 11 ketentuan lain pasal 24 pakaian dinas harian dan kartu anggota. 1. Pakaian dinas harian yang kemudian disingkat PDH dan kartu anggota merupakan identitas bagi anggota. Kalau untuk ADART yang tahun kita tidak ada kartu anggota. Maksudnya di ADART nggak dibahas. Cuma pakaian dinas harian aja. 2. Pengurus harian diwajibkan memiliki pakaian dinas harian dan kartu tanda anggota. Titik 2. Oh, titik 2. 3. Anggota mula diwajibkan memiliki kartu tanda anggota. Hah? Kok anggota mula? Iya, nanti kita buat di Kan pengurus harian itu kan wajib memiliki dua-duanya, PDH dan kartu anggota. Kalau anggota mula wajib kartu anggota. 4. Hilang. Anggota mula tidak diwajibkan memiliki pakaian dinas harian. Ya. Diwajibkan terserah kamu diwajibkan. Nggak usah. Nggak Nggak usah udah beli kaos mahal kasihan mereka. Nah, pasal 23 pemakaian pakaian dinas harian. 1. Pakaian dinas harian wajib digunakan oleh pengurus harian atau anggota UKM, ILF, UMM pada A. Kegiatan internal organisasi, B. Kegiatan eksternal organisasi. Pasal 24 perubahan anggaran rumah tangga. 1 ini maksudnya. 1. Perubahan anggaran rumah tangga dilaksanakan dalam rapat istimewa atau rapat anggota tahun. 1. Perubahan anggaran rumah tangga dilaksanakan dalam rapat istimewa atau rapat anggota tahunan. Titik 2. Terserah kalau mau ada yang Titik lah. Titik dong. ya titik koma maksudku. Titik 2. Koma. Apabila anggota yang hadir kurang dari setengah plus 1 tambahan lagi ya. Dari jumlah peserta maka komanya dibuang. Dari jumlah peserta ada komanya nggak? Koma. Koma kok. 2. Apabila anggota yang hadir
kurang dari setengah per 1 dari jumlah peserta, maka rapat dipending selama 7 kali 24 jam. Maka Apabila setelah selesai penundaan masih belum memenuhi kuota, maka rapat harus tetap dilanjutkan. Tadi kan diganti kan. maka Beda-beda. Tadi Adi sekarang Ardi. Maka rapat dipending. Maka rapat dipending. Sama aja kayak 1 kali 24 kali. 24 jam. Tidak kayak tadi. bukan itu sesuai dengan Oh iya, Sesuai dengan keputusan quorum. Oh. Masuk. Iya, kenapa? Silakan dimasukin. Kuota pakai K bukan Q. Oh iya. Oh, diprotes sama Ustaz. Tarik. Bestari alam. Tari. lestari bersinar terang. Seri Itu Bestari. lestari. Itu mentari, Mbak. Iya. Tidak jembatan Jangan kan? biarkan udah keluar sama aku yang itu. Jembatan kan. Keputusan diambil dengan persetujuan kurang-kurangnya. Apabila anggota yang hadir kurang dari setengah per 1 dari jumlah peserta, dari jumlah peserta rapat, saya bacakan lagi. 2. Apabila anggota yang hadir kurang dari setengah per 1 dari jumlah peserta rapat, maka rapat dipending sesuai dengan keputusan forum. Apabila setelah selesai penundaan masih belum memenuhi kuota, pakai K, maka rapat harus tetap dilanjutkan. Setuju. 3. Keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya setengah per 1 dari jumlah peserta yang hadir. Loh, kuota tuh bukan untuk kuota ya, pakai Q ya? K. K. Itu kata Yang serapan. Sebentar. Kata Oh iya, hisapan. kenapa? Yang di atas tadi pemakaian dinas harian. Di situ kan pakaian dinas harian wajib digunakan oleh pengurus harian atau anggota UKM IL atau anggota UKM ILF UMM pada A. kegiatan internal organisasi, B. kegiatan eksternal organisasi. Wajib ya berarti. Eksternalnya, buat internalnya sih nggak masalah. Berarti kalau kita lomba itu sebenarnya kita harus pakai PDH. Sebenarnya. Oh tidak. Ya, makanya ini kan ditawarkan. Kita sebenarnya. Kalau lomba-lomba keluar gitu. Iya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, makanya Biasa. Ini kan sifatnya kan nggak diwajibkan. Iya, promosi. Oh, ini kalau dipakainya wajib. Kalau internal ya tadi kan ngomong kalau internal sih nggak masalah. Ya tinggal dirubah aja. Mumpung sekarang masih kesepakatan Ya, forum. makanya wajib ini loh. Tapi rapi kok jadi. Iya. Kalau kalian kemana-mana. Identitas. Identity. Ya makanya ini kan tawaran. Iya. Ini bukan keputusan Mas ya. Ayo identitas. Gimana aja? Mendingan Ini kalau buat pakai dinas harian digunakan oleh pengurus harian atau UKM udah dari hal wajibnya dihapuskan dulu aja. wajibnya dihapuskan. Jadi opsional. Sunnah. Wajib digunakan. Berarti kita tawarkan ya. Wajib. Pakaian dinas harian. Tadi kan poin terakhir. Nanti bisa ulang ya. Enggak, sorry. Tadi kan pasal 24 udah. Ya. Oh iya. Lanjut. Ini kan udah selesai kan? Cuman saya mau menghapus yang nomor 3 tadi. Poin ketiga, pasal 24 yang poin ketiga loh. Oh iya. Kan sudah disebutkan di atas. Oh iya. Nah, sekarang silakan bagi yang mau masih ada kesempatan buat Masuk lagi. Bentar, Iya. yang dia tadi. Oh. Diselesaikan dulu gimana? Yang itu apa coba kalau gini misalkan pakaian dinas harian wajib digunakan oleh pengurus harian atau anggota UKM ILF UMM pada kegiatan internal organisasi. Terus tapi yang eksternalnya tuh tetap masuk tapi nggak diwajibkan gitu loh. Buat ya sebagai ajang promosi tadi seperti itu. Cuma nggak diwajibkan. Soalnya kan kadang ada lomba-lomba tertentu kan ada pakaian atau seragamnya khusus sendiri gitu. Pensiun. Ya udah kata wajibnya dia. Kalau saranku sih nggak usah gitu, lebih baik wajibnya aja dihapuskan dulu. Kalau menurutku juga mungkin wajibnya dihapus. Soalnya biasanya kalau kegiatan MAWA itu diharuskan memakai jas alma mater gitu. Iya, Alma mater kampus merah. Dan mungkin number- wajibnya bisa dihilangkan. Yaudah. Opsional gitu ya. Gak setuju. Numbering-nya juga dia. Wajib pakai ini dan kok ketika masuk ke numbering-nya juga dia. Numbering Iya, 23. Hah? Numbering pasal 23. Oh iya belum ya. Oh iya belakangnya belum sih. Iya. Numbering penomoran kan 1, Ah. 2-nya enggak ada. Jadi lebih baik langsung Oh iya. Oh yang mana nomornya? Pasal 25 itu loh Mas. 23 pasal 23. 25 Ini loh nggak usah nomornya nggak usah. Oh iya, nomornya nggak usah. Soalnya kan cuma ada satu doang. Iyalah. Oh ya, soalnya tak kira ini udah selesai yang bawahnya. Ternyata ada yang ininya masih yang penjelasan di belakangnya.
Iya, kalau ada satu kan harus ada dua. Tentang nomor induk anggota. Ya udah dilanjut ya. Yang poin selanjutnya penjelasan anggaran rumah tangga yang kegiatan mahasiswa internasional yang di Universitas Muhammadiyah Malang. Maksudnya Enggak sih, Universitas Muhammadiyah Malang. hapus aja. Asli enggak kelihatan. Tadi buat apa sih Mas itu? Enggak memperjelas aja, ini poin-poin jelas. Ngapain sih penting? Kenapa nggak langsung bab? Tapi kalau dibuat penjelasan sendiri berarti nggak masuk bab ini dong. Babnya sebenarnya bisa nggak masuk. Tadi yang KTA tadi coba dibaca. Kartu tanda anggota yang berkat. Dijelaskan sendiri itu tadi. Yang berkat tadi. Oh, berarti nggak usah dikasih ini deh. Nah, ini loh. Bingung deh. Tentang nomor induk. PDH tadi mana? Nih ya. Nomor induk. Nih aku ada 2. Tadi yang nomor induk tadi mana, Rek? Udah di PDH ada sendiri. Nomor induk. Nomor induk tadi. Kartu KTA. Juga sendiri kok. Bukan yang ini Mas, yang KTA. yang dijelaskan di bla bla itu tadi. Ini pasal 21 status anggota. Pasal Bab 9. bab 9 ya. Ya. Yuk. Oh iya ini. Bab 9 tadi yang poin 2, ketentuan tentang nomor induk anggota akan diatur dalam penjelasan ART. Yang ini ya tadi loh. Oh iya. Nah, ini penjelasannya. Kalau untuk dikasih bab bisa sih, nggak usah dikasih bab. Babnya dihilangkan gimana? Ya. Tapi untuk penjelasannya di atas tetap. Ya, Ya udah dibagi aja. Berarti langsung ya kita bacakan. Penjelasan anggaran rumah tangga unit kegiatan mahasiswa International Language Forum Universitas Muhammadiyah Malang tentang nomor induk anggota. Penulisan nomor induk anggota didasarkan pada tahun angkatan rekrutmen, nomor urut pada saat rekrutmen, kode jurusan. Titiknya dihapus. Kode jurusan, koma, misalnya titik 2 2012 034 98 051. Ya, setuju. Kenapa? Aku lebih baik penulisan nomor induk anggota didasarkan pada tahun angkatan rekrutmen, baru kode jurusan, baru nomor urut pada saat rekrutmen. Kode jurusan. Tahun ya, terus Tahun kode jurusan baru nomor urut. kode jurusan, terus Nomor urut. Berarti nomor urut itu satu jurusan dan lain ada mungkin sama. Oh, nomor urutnya di belakang ya, Nak ya. Nomornya di belakang. Bisa bacakan lagi. Penulisan nomor induk anggota didasarkan pada tahun angkatan didasarkan pada tahun angkatan pada tahun angkatan rekrutmen, kode jurusan dan nomor urut pada saat rekrutmen. Misalnya gimana misalnya? 2012 98 051 034. 2012 051 2012 036 coba 036 093 udah 2012 tahunnya 036 adalah kode jurusan HI 093 dan nomor urut rekrutmen. Oh ya. Kok bisa jadi salah satu? 3 ya berarti. Yang tahu kan HI. Kita harus mempersingkat nih kan. Biar gak banyak-banyak 2012 itu 20-nya Loh, dihapus semakin aja. banyak semakin telat keran biasanya. Iya. Ya kayak di Jufo. Nih kamu berapa? Enggak gini sih. Angkatannya aja biar yang ketahuan. Iya, enggak sih gini sih kalau menurutku. Kalau ketika orang-orang nemu kartu kita, tiba-tiba kita ada tulisan 12, mereka nggak tahu. Ketika ada 2012, kemungkinan mereka langsung ketahui. Kamu bisa buat mesin langsung ketahui jadi gitu. kayak Tetap 2012. ngik gitu kalau Gimana? kalau mau masuk sini loh. Oh bisa, ada. Bener. Aku sih nggak apa-apa sih Berapa? gitu aja. Berapa? Gini kan enaknya ya, 2012 tahun langsung. Ya. Saya bacakan lagi ya. Pakai kartunya. Penjelasan anggaran rumah tangga unit kegiatan mahasiswa International Language Berapa Forum aja Universitas harganya? Muhammadiyah Malang tentang nomor induk anggota. Berapa harganya? Penulisan nomor induk anggota didasarkan pada tahun angkatan rekrutmen, kode jurusan, nomor urut. Misalnya 2012 titik ada spasinya nggak? Nggak usah titik, langsung aja lanjut. 2012 spasi. 036 nggak usah. Kayak NIM itu ya? Kayak NIM. 2012 036 033. Nah, Itu KTA aku, Order. pasti KTA. kenapa? Kan asik tuh ada UKM kayak Itu gitu. tahun angkatan rekrutmen itu kok gede-gede ya tulisannya. Ah ya sama Oh, iya, iya. rekrutmennya tuh apa baku ya pakai kata rekrutmen. Tahun angkatan. Ya udah diorderkan. Penerimaan. Iya, tahun Penerimaan. penerimaan. Penerimaan terus
Nomor sama urutnya itu juga gede-gede. Nomor ya pakainya ya. Nomor juga aku nggak nomor pakai kok. Nomor. Bukan, nomor aja. Nomor lotre. Nomor berarti bukan nomor. Nomor. Berarti pada tahun angkatan rekrutmen tahunnya itu T-nya kecil ya. Kecil semua. Angkatan kecil dan Kok kecil sih? Itu kan penerimaan. Diganti kan rekrutmennya. Ini udah. Diganti sama penerimaan. Rekrutmen. Berarti niat Kalau misalnya M-nya kecil, kode jurusan juga K-nya kecil. Kecil. Terus urut juga urut kecil. Diurut. Dipijat. Kalau untuk nomor diraba. induk anggotanya besar apa kecil? Nianya tadi. Nianya gede. Gede-gede semua. Kita baca. Nia. Tentang nomor induk anggota. Penulisan penulisan nomor induk anggota Atau nia. NIA besar didasarkan pada ini kecil semua sampai selesai tahun angkatan rekrutmen, koma, nomor urut tahun angkatan penerimaan, koma, nomor urut pada saat penerimaan, koma, Kode jurusan. iya mas Pada jurusan. sorry penulisan nomor induk anggota didasarkan pada tahun angkatan rekrutmen, koma, tahun angkatan penerimaan, koma, kode jurusan, koma, nomor urut penerimaan, koma. Misalnya 2012 tanpa spasi 036 093. Masalahnya gini. Di sini ada kode jurusan yang harus kita Iya, harus ada. yang harus kita berikan sekarang. Tiap dua jurusan Semua ini. seumur. Iya, aku aja tuh kode jurusan aku nggak tahu. Sese, kode jurusan itu Kode jurusannya itu kita buat sendiri. Oh, jadi kita punya database sendiri tentang itu. Bahasa Inggris nomor 1 lah. loh. Se. Apa? Kode jurusan itu bukannya anu ya, apa? Ada yang sama nggak? Beda-beda. Maksudnya kita bikin database. Kenapa kita nggak gunakan dari kampus aja? Iya. Kita pakai yang di kalau kampus sendiri aja. sih. Kalau dari kampus bisa. Kalau kita buat sendiri takutnya nggak fair, ada 1 2 3 4 5. Ya boleh sih boleh. Pakai dari kampus. Apa sih? Iya, dari Nggak kampus masalah aja. sih. Dari kampus. Bersatu PIP mengalahkan. Kalau kita mandiri kan enak ya. Mungkin pakai ABC. Soalnya dibaca, ini nomor berapa? Nomor 1 siapa? Enggak sesuai pendaftarannya itu. Atau mungkin gini, kode jurusannya itu tidak pakai angka, mungkin bisa pakai mungkin TI jadinya IT, bahasa Inggris mungkin English Education EU gitu mungkin. Aduh nggak enak. Bukan nomor. Nggak enak. aja kalau. Padahal Bakso bakso itu itu. anggota lagi. Angkanya udah enak. Hah? Gak enyak. Berarti ini nunggu kode jurusan ya? Heeh. Ada yang Oh, mau nggak usah punya kita Sesuai sendiri dong. nimnya itu. Sesuai Punya aja. kita buat Ada kita buat aja juga nggak apa-apa. Kita bikin database sendiri aja. Kita buat dari sendiri aja nggak apa-apa. Toh nanti di KTM itu kan ada jurusan mereka sendiri toh. Jurusan misalnya bahasa Inggris kan ada di stated kan nanti juga. Nah, Jadi kita nama buat- Feni major Permeci. ya gitu. Parameter. dinding Jadi- mereka ketahuan kok. Iya. Dinding masing-masing yang ketahuan. bahasanya. Ya gimana kalau kita gak usah pakai kode jurusan? Ya terserah berarti ngubah ini. Kok nggak pakai kode dulu? Iya, berarti 2012 093. Ya Biasanya apa apa? semua. Jadi pendaftarannya dari awal sampai akhir. Jadi kita nggak usah beda-bedain. Kamu jadi senior aku apa. Iya. Nah, maksudnya biar kita tahu. Gitu. Biar kita tahu. Berdasarkan Soalnya Kan kan itu kita kan di itu situ kan kan udah ada identitas. nanti. Itu kan identitas kan. Identitas maksudnya identitas ininya struktural penomoran KTA-nya itu loh, struktural anggotanya. Kalau NIM itu memang identitasnya dari kampus kan, memang format kampus. Kalau ini format kita sendiri gitu maksudnya. Iya nggak Iya. apa-apa sih, maksudnya lebih mudah soalnya apa? Kan, emang juga di situ nanti ada udah dari nama jurusan nih gitu loh. Kan nanti dilihat dari tahunnya, terus dari nomornya. Atau nanti dilihat jurusannya apa. Ya berarti ngerubah ini berarti harus dirubah. Ya harus nggak usah mas dihapus aja mas itu. Jangan apa-apa. Kode jurusan. Kode jurusan dihapus. Saya rasa juga enggak terlalu berfungsi yang pas dikasih itu apa ya gitu. Iya. Surabaya. Berarti tahun sama nomor urut aja ya? Iya. Iya. Berarti tahun angkatan rekrutmen dan Nomor urut rekrutmen. Sudah. Sudah ya. Iya, sudah apa? Untuk PH apa? PDH. PDH. Kamu pokoknya nanti gak usah kasih nama ya. Loh, kasih nama aja biar gak keliru. Punya sama orang lain. Punya apa enggak Bang? Itu kan tuh. Kurang aja nama Dikasih nama, dikasih nama. Kan nggak ada kewajiban di sini. Duh kasih nama. Kita kalau ada acara kan nggak bisa pinjem loh masalahnya. Enggak apa-apa. Gak pede. Oh. Aku sih pede-pede aja. Nah kalau bisa namanya seragam kan satu ragam kan?
Iya, bukan namanya Mas. Iya, mana ini kan? Ya disamakan aja. Nama itu yang biru tuh loh. Ini kan? Oh. Kenapa emang? Ya tinggal di strip pakai selasi. Aduh. Dia Saya terus terus ke sana nanti. Gak Mestinya usah pakai enggak nama gitu. nanti gak bisa pinjam-pinjam. kan nggak disampaikan di ADART kan. Kalaupun disampaikan kita hapus itu aja. Kenapa sih gak usah pakai nama? Gak bisa pinjam-pinjam. Pertama nanti kita nggak bisa itu, nggak bisa leluasa. Misalnya ada apa-apa, toh kita misalnya ada debat ya, itu nggak enak juga. Ya kan udah wajib tadi udah dibahas. Ya ada Nggak kan gitu. nggak diwajibkan. Memang untuk peraturan tidak dibahas. Kalau mau dibahas nggak apa-apa dibahas lagi. Aduh. Untuk ini aja, Aldila untuk ini satu aja. gitu lah. Lambang ini kenapa ada di kanan, ada di kiri kan nggak dibahas. Enggak. Memang mungkin sudah secara ini apa istilahnya? Sudah secara kesepakatan bersama dulu orang-orang terdahulu sebelum kita. Emang di kiri sih. Dulu kayaknya. Ini bisa aja di kiri atau pakai nama enggaknya ya terserah. Tapi kan minimal seragam. Gini sih sebenarnya. Ya seragam mas, cuma namanya nggak usah. Gini loh, fungsinya namanya kan gini juga. Misalkan kayak kita pakai PDH, terus ketemu adik-adiknya, kan ini juga sebagai identitas gitu. Lagian juga gini loh apa? Mungkin biar ketukar juga salah satu alasan. Tapi minimal kita. Nanti namanya jadi alay loh. Ketika kita. Biar kasih. Ya, nama asli. Ketika kita nanti bertemu apa ya? Istilah itu tuh sebagai ID card gitu loh. Ntar mau dipinjam siapapun terserah. Mungkin bisa ke kelas satu dong. Biasanya di sana Optional. Gila nomor 1. Aku kayaknya pengaturan PDH itu Apa? warnanya terus kayak gitu. Iya kalau warna dan desain lah, ini apa dari problem apa? ketahuan kan buka kaca TV. Pokoknya nggak terlalu bikin masa mau di sini. Jangan pakai nomor anggota aja. Sorry. 20 berapa? Sorry. Tadi saya bilang katanya ada apa? Aturan ininya. Ada dulu, aku lupa. Dulu kita ada itu ya. PDH dulu. Warnanya terus kayak gini. Yang ada di lampiran dulu. Ini warna apa sih? Abu-abu apa hijau? Abu-abu. Kan ini kan apa namanya? ADRT kan masih draft dan belum Tapi serah kita mau dibuang enggaknya. tetapkan kan pasien kan setelah formatur. Nanti insya Allah untuk PDH nyusul ya. Alright. PDH Oh, iya. dibahas di situ. Kalau mau dibawa warnanya nggak apa-apa berarti kok. Soalnya di datanya nggak ada. Insya Allah nanti saya cari lagi. Ya berarti penggantian warna PDH halal dong. Halal. Nggak halal, masih belum disantumkan. Nah, belum ditentukan. Kalau mau dirubah nggak apa-apa. Asalkan satu tadi kesepakatan bersama. Warna sih nggak masalah. Yang penting rasa. Apa? Tapi setidaknya gini. Halo mental gue situ. Memberatannya ya. Ntar lagi selesai kok. Ya. Jadi gini. Ini kan yang pertama apa namanya untuk lambang dan lain sebagainya dan untuk warna juga dan sebagainya itu sudah filosofi dari tahun kemarin. Meskipun kita istilahnya harus mandiri, iya mandiri. Cuman kalau ketika kita merubah lambang berarti kita merubah ideologi dari apa? Maksudnya konsepan dari awal-awal dulu. Terus ketika kita apa ya? Kita tidak bisa menganukan ini tuh pulau itu tadi apa contohnya? Enggak maksudnya pulau itu melambangkan apa tadi? Pulau warna kesatuan. Kesatuan. Terus kita bilang enggak pulau itu ternyata ini. Kalau bisa jangan dirubah karena itu memang sudah lambang gitu. Kalau kita mengubah lambang ya nggak apa-apa sih. Cuman kita rubah lagi ininya filosofinya. Jangan. Gitu. Dan mungkin orang-orang terdahulu bakalan menangis ketika kita mengubah apa namanya lambang. Nggak apa-apa mas udah. Sudah. Ya Allah. Orang sih tadi kan katanya kan Main laptop. setahun dulu, setahun dulu tuh kan iya. Nanti kamu deh nonton film. Iya. Ya, tadi kan pas bilang Enggak, untuk PDH itu sebenarnya ada peraturannya. Cuman di soft copy-nya kemarin saya lupa. Dan tadi juga baru ingat dari Mas Sam tadi. Oh iya dulu ada ternyata. Terus aku tanya deh. Iya aku jawab. Gimana? Kalau misalkan kan lampiran-lampiran nantinya kan banyak gitu kan. Cuma sebaiknya dijadiin pasal atau gimana? Lampiran. By the way, tulisan ini buat surat tuh patternnya. Gimana? Kan nantinya kan kalau lampiran-lampirannya kan makin tahun kan makin banyak gitu kan. Terus
itu nggak sebaiknya dijadiin pasal sendiri atau gimana? Lampiran. Lampiran jadi tambah banyak. Maksudnya apa sih dulu? Enggak kan gini kan tadi kan? Mau jadi deh. Iya Pak. Loh, Well, so imut apa jawab? Ya, maksudnya dia tuh mending ini tuh dijadikan pasal di apa yang berhubungan dengan ini gitu kan? Iya, nanti biar nggak banyak lampiran. Lambang sudah. Lampiran satu, Kan lampiran sudah. dua. Jadi gini intinya kan tadi kan Apa mau jadi istilahnya pasal itu apa ya? Biar terserah sih. Entah ini nanti ditaruh di tata tertib yang tadi tentang lambang tadi nama dan lambang bisa aja. Cuman di sini kita formatnya ini. Kalau mau seperti itu ya kamu diorderkan aja. Kita nanti ubah. Langsung kita taruh cantumkan di bawahnya. Cuman lampiran tuh biar ini loh, biar tidak ribet-ribet apa ya istilahnya, biar teratur juga. Kadang-kadang lampiran tuh sesuatu hal yang berbeda dengan yang di dalamnya. Dan kan urut. Yang ditapetkan kayak begitu. Kalau ini menurut saya pribadi sih memang seperti ini seharusnya untuk lampiran ditaruh di belakangnya. Seperti itu. kalau begitu yang di atas tuh dihapus kok. Yang mana? Iya, enggak ini cuman tadi Iya. kan aja sih. Heeh. Nanti dihapus ya yang atas ya. Cuma sebagai informasi. Tadi informasi aja. Dan untuk baju PDH nanti insya Allah nyusul setelah formatur. Habis ini ada rapat pemilihan JM dan formatur udah tinggal ditanya. Enggak jadi maksimal. General manager dan formatur. Ya, sebentar kok itu. Kapan? Besok. Dua kanal bisa nggak bisa. Oh besok jam berapa? Saya main voting lewat sana aja, Besok, weh. besok Ya, berapa? aku voting lewat HP. I hope morning. Iya Ah, biar. morning Kok besok aja kok saya aku takutnya mereka biar latihan. Iya gitu Mas. Kan mereka latihannya sebelum jam 1:30. Bangun bisa minta tolong teman-temannya datang nggak? Iya, iya. Sip. Berarti besok pagi ya? Aku sama Sudin dewe. Nomorku hilang. Ini HP itu. Aku sih nggak sama Sudin. Apa? Ya udah. BNK, dong teman-temannya sudah datang ya? Ya. Yang kenal aku lah pokoknya. Yang kalian kenal. Emang ada yang kenal kamu? Ya. Bangun dong. Richard belum pulang kan? Mudik kan aku. Anjrit. Udah ya sebelum saya tutup saya mau menyampaikan something apa namanya? Untuk teman-temannya nanti kita tetap semuanya kita SMS sebelum di sini semua teman-teman newbie dan teman-teman apa namanya? Alumni kita sudah kami kita SMS. Cuman setidaknya besok di ya koordinir ya kayak Udin mungkin ya ada kesibukan di luar. Tadi si Faris katanya ada di kelas ada usuk Mas Yan. Besok diusahakan di SMS abis ini. Karena apa? Karena kita masih belum ini kan, masih belum ada jawaban kan. Maksudnya kita masih belum menentukan LPG kita itu diterima apa enggak. Gitu. Nah, kalau dulu ini acuan dulu itu LPG-nya itu diterima dengan syarat. Syaratnya setelah merevisi LPG baru kita terima. Kalau yang dulu. Kalau untuk kali ini terserah kalian. Kita lapang dada meskipun diterima meskipun ditolak. Iya. Ya, dan untuk parameter diterima enggaknya Tergantung itu kalian. yang tahu yang lebih tahu karena kan kemarin yang mengikuti LPG ini.